untuk naik ke atas pentas. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan seperti ini ngaji yang modelnya adalah seperti yang kami bawa dari kelompok Rumah Adab Indonesia Mulia, kemudian kita stilasi seperti ini adalah gaya ngaji seperti yang kami laksanakan setiap bulan tepatnya di Rumah Adab Indonesia Mulia, tepatnya di Jalan Diponegoro. Ini acaranya adalah suluk malaman, jadi kalau Bapak Ibu hadirin yang berbahagia kerso rawuh, setiap 1 bulan sekali nanti kita pasti ada namanya suluk malaman. Di sini adalah ruang bagaimana kita menyoal tantangan hidup di zaman yang serba mengerikan ini. Jadi monggo nanti bareng-bareng untuk berdiskusi. Seperti malam hari ini nanti juga ada dibuka ruang diskusi, ruang tanya jawab, biar kita lebih ngajinya tidak hanya satu arah, ke arah yang pemateri saja, tapi panjenengan semua bisa memberikan pandangan-pandangan yang nantinya kita juga akhirnya adalah belajar bersama. Baik, karena sepertinya masih menunggu Bang Anis, kita tambah satu lagi tembang Lir Ilir sambil mengiringi kedatangan beliau Bang Anis. Langsung. Surah, oh surah, oh
حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Sederek-sederek sedaya nyuwun sewu, minta maaf, ini harus pakai bahasa Indonesia karena nanti akan disiarkan di Aswaja TV. Jadi setiap acara seperti ini akan disiarkan di Aswaja TV. Bisa Anda tonton lewat parabola. Jadi sebelum kita mulai saya minta depan ini masih bisa diisi supaya hangat, supaya maju aja ke depan semua supaya yang depan bisa yang belakang bisa maju. Supaya hangat itu lebih baik diisi. Yang belakang bisa maju. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi dalam hallnya Mbah Ronggo Kusumo dan alhamdulillah di antara kita sudah hadir Mbah Sujiwo Tejo. Juga tidak Anda asing lagi bagi Anda sekalian, Pak Narwi, Bapak Sunarwi, yang nanti juga akan ikut berbicara bersama kita. Dan juga ini juga sudah hadir Kiai Budi Harjono dari Semarang, Kiai Ban Vespa. Nanti saja Pak. Ya ini agak mundur sedikit saja lah, cukup untuk nari nanti. Yang niki agak mundur sedikit nggih. Mangke wonten sing nari soalnya ada yang menari. Ya supaya sekalian jadi catatan. Jadi ngisi waktu sebentar. Selamatan. Supaya para penari juga bisa langsung kita buka dengan doa bersama. Doa ini saya pakai karena ini doa untuk Indonesia ke depan. Judulnya Suluk Keselamatan. Ya teman-teman menari bisa langsung ikut nari. Dan monggo tempatnya bisa diatur begitu saja. Mundur jadi penarinya bisa nari. Melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Gunung itu
batu. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Pada siapa menyeru, orang sibuk berburu, menjaring tipu, melempar peluru, menempat seteru. Tak tahu ditunggu waktu. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan ini negeri. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan ini negeri. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar nafsu membeku. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar hati menyatu. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan ini negeri. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan ini negeri. Ya, alhamdulillah. Indonesia Raya sudah tadi di awal. Anda nggak datang dari awal berarti. Sudah Indonesia Raya sudah dibuka di awal. Ya, karena kita punya Indonesia Raya yang sekarang banyak orang yang lupa. Banyak yang lupa kenapa? Nah, ini sekarang masuk ke tema sekalian. Jadi kenapa kita malam ini kita bahas Dewa Ruci dan Indonesia yang hilang. Jadi Dewa Ruci itu Dewa Ruci itu ceritanya tentang seorang untuk mencari jati dirinya. Itu proses kerohanian yang membuat orang mencari dan mencari dan mencari dalam proses hidupnya. Jadi hidup ini bukan sesuatu yang sudah mapan titik tertentu, tapi terus berproses. Dan pencarian itulah yang kemudian kita kenal sebagai pencarian kerohanian. Nah, di zaman sekarang kita lihat bahwa kita semua itu agak mulai katakanlah terlupakan dengan proses pencarian kerohanian. Karena proses di Indonesia sekarang yang sangat hedonis, materialis, sangat materialistik, hedonistik, dan pragmatis. Orang tinggal berpikir, maumu apa? Maumu kemana? Ya ini, saya beri ini. Jadi cepat sekali.
Anda mau apa, tinggal apa. Orang tidak berpikir tentang proses dirinya. Orang bertani misalnya, kalau Bapak tani misalnya saya contoh, dulu orang bertani itu proses rohani, bukan proses jasmani tok. Orang menanam itu ada ikatan dengan tanah, dengan padi. Artinya tidak hasilnya yang dia tunggu. Hasil itu terakhir. Sehingga dulu kiai saya, Kiai Haji Abdullah Salam, yang Anda semua juga kenal, ketika orang ribut bikin sawah waktu itu, kemudian ada tanaman jagung dan lain sebagainya, dan itu tampak lebih menguntungkan. Karena mencari keuntungan, dia ganti tanaman, tidak lagi menanam padi. Dan itu Mbak Dula mengatakan, ngoten niku begitu itu tidak barokah. Dan tadi pasti hancur. Itu sikap pragmatis, artinya ngejar ekonomi, ngejar. Kalau dulu kan enggak, orang kan enggak. Orang Jawa dulu mengatakan kan nerimo, ing pandum. Ya dah, menerima dengan apa yang diberikan Allah. Sekarang kan enggak. Coba anak-anak muda, sekarang kita beli HP, besok pagi ingin yang lebih HP, lebih bagus lagi. Padahal belum tentu kita punya uangnya. Dan kita ngawur mencari macam-macam. Itu menyebabkan kita lupa bahwa kita ini makhluk rohani yang harus berangkat dari Allah dan akan kembali ke Allah. Itu yang menyebabkan bangsa kita sekarang dihadapkan dengan masalah-masalah yang rumit dan kadang-kadang lucu. Karena orang saling menuding, tapi para penudingnya sama-sama para penjahat yang saling menuding. Jadi kita lagi nggak bisa lagi bedakan mana baik, mana buruk, mana jahat, mana benar. Ini yang menyebabkan kita harus kembali lagi ke semangat yang ditanamkan Sunan Kalijogo lewat cerita carangannya Dewa Ruci itu. Mungkin ini pengantar saja, artinya kita harus kembali, kita ingat bahwa kita ini makhluk bukan makhluk bumi. Kita ini dari makhluk surga sana. Makhluk bumi itu cuma fisik kita. Tapi Allah meniupkan ruh pada kita. Ketika Allah meniupkan ruh pada kita sudah berbeda dengan makhluk bumi. Karena kalau makhluk bumi, Anda semua, itu punya unsur yang sama dengan binatang bersel satu. Anda punya unsur yang sama dengan tumbuhan, dengan binatang, nggak ada bedanya. Apa beda Anda dengan binatang dan lain sebagainya? Karena Anda diberi ruh oleh Allah. Dan ketika Anda diberi ruh oleh Allah, Anda bukan lagi makhluk bumi. Hanya menempati fisik Anda makhluk bumi. Tapi Anda yang Anda sebut aku, itu bukan makhluk bumi. Karena aku tidak bisa Anda jajal, saat ini pundi. Aku niku sing pundi, tuding. Mboten saged, tidak bisa dituding kan. Itu yang kita kehilangan. Itu yang kalau dulu nabi-nabi mengatakan bahwa banyak, misalnya ya, bagaimana orang terpikat pada, ada banyak lapisan. Orang yang pertama kali terpikat pada dunia, amblas dia, tidak mendapat apa-apa. Kemudian di tingkat, wah sudah mulai beragama, terpikat pada hanya takut neraka. Itu sudah mengurangi keruhanian. Kemudian yang mulai lagi ingin surga, itu sudah juga mengacaukan. Sampai kita pada kesadaran hanya ingin Allah, bukan yang lain. Itu yang semangat Dewa Ruci yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Mungkin itu pengantar. Tampaknya ini masalah yang nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Artinya bahwa Indonesia butuh kembali kepada jati dirinya. Apa jati dirinya itu? Kerohaniannya.